Kristus. Dan marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukanlah pikiran dan rangkaian kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia beriman, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 412, bait yang kedua saja, tuntun aku Tuhan Allah.
Sesungguhnya bahwa Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jika manusia menjauh Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan ini sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu Allah memanggil kita, manusia berdosa, untuk datang mendekat kepada-Nya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah. Jemaat sekalian, marilah kita mendatang mendekat kepada-Nya untuk mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat. Pengakuan dosa secara pribadi diiringi instrumen berkin jemaat aku. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan untuk keinginan kami sendiri. Kami tidak takut terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan mohon kepada-Mu demi Nama. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman. Amin. Jemaat diajak mengerti Tuhan dari nyanyian NKB nomor 10 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus Tuhan
Allah bersedia mengampuni setiap orang yang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah dalam sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk ke dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam kehidupan. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, dihapuskan dosaku, kita nyanyikan bersama-sama. Disampaikan melalui kesaksian Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-42. Matius pasal 10 ayat 37 hingga 42. Sebelumnya, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab pagi ini kami dapat kembali menaikkan bakti. Kami dapat melantunkan tembang dan pujian kami bagi Tuhan bersama dengan orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur untuk semua itu, ya Tuhan. Terlebih juga kami bersyukur karena di tengah-tengah perhimpunan kami bersama keluarga kami akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran sabda yang akan diperdengarkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, saat kami mengarahkan hati kami untuk kembali mendengar dan merenungkan
dan melakukannya pula dengan benar dalam hidup kami. Kini ya Tuhan, bersabdalah, kami menantikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda yang benar kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-42. Saya membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Disampaikan firman Tuhan kepada kita bersama pagi ini demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada ia tidak layak bagi. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia beriman, aku berkata kepadanya, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi ini. Maka berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Setiap orang di antara kita pasti pernah diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Tidak mudah untuk kita putuskan, dan tidak mudah pada akhirnya untuk kita mengambil sikap di antara pilihan-pilihan ini. Sehingga pada akhirnya mungkin juga ada di antara kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang memutuskan pada akhirnya tidak memilih apapun. Karena saking sulitnya di antara pilihan yang ada, yang harus kita ambil dan yang harus kita pilih. Sementara kesempatan memilihnya hanya satu kali. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, tak terkecuali menurut saya, dalam konteks kehidupan keberimanan, dalam konteks kehidupan berkeyakinan dan beragama, kita pun juga diperhadapkan pada pilihan yang kadang tidak mudah, pada pilihan yang kadang sulit sekali untuk kita mengambil sikap dan kita mengambil keputusan. Misalkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang yang lahir dan besar di tengah-tengah keluarga yang berbeda keyakinan, ketika dia harus memutuskan memilih keyakinan sebagai seorang murid Kristus, maka pasti itu bukan pilihan yang gampang. Pasti bukan pilihan yang mudah. Ketika seseorang berani memutuskan mengambil sikap, mengambil pilihan untuk menempuh jalan menjadi seorang murid Kristus, bisa jadi ada banyak hal yang harus menjadi konsekuensi dari pilihan itu, harus dia pikul dan dia tanggung. Seorang anak laki-laki, anak sulung, anggap saja di tengah-tengah keluarga itu memutuskan pilihan untuk
menjadi seorang murid Kristus, maka pasti ada banyak konsekuensi yang akan dia terima. Salah satu hal yang pasti dia terima, Bapak Ibu Saudara, adalah dia akan kehilangan harta warisan. Karena mungkin anak pertama dan sulung seorang laki-laki itu adalah anak yang menjadi harapan dan dambaan keluarga. Tapi ketika anak itu memutuskan memilih berbeda keyakinan, berbeda keimanan dengan keluarganya, maka bisa jadi dia adalah kehilangan harta benda yang seharusnya menjadi bagiannya. Sebab sebagai seorang ahli waris, dipandang dia telah melakukan tindakan dan pilihan yang berseberangan. Dalam konteks itu, Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang tidak jarang kemudian mengambil sikap yang sudahlah kalau begitu, tidak usah menentukan pilihan saja. Daripada kehilangan harta benda, daripada kehilangan warisan, lebih baik tetap dalam keyakinan semula, sekalipun itu juga tak dijalankan. Misalkan Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak yang dididik dan dibesarkan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen, lalu kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja. Tidak jarang Bapak Ibu dan Saudara, kita juga berhadapan dengan keluarga yang tidak memberikan restu, berhadapan dengan keluarga yang mungkin juga tidak memberikan dukungan yang positif terhadap apa yang menjadi sikap atau apa yang menjadi pilihan orang lain terhadap diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak jarang kita menjumpa ada banyak orang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Apakah itu anggota majelis jemaat dan lain sebagainya, berdasarkan pilihan suara terbanyak. Mungkin juga banyak orang memutuskan tidak menerima panggilan itu oleh karena hal-hal lain. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan ulang, bukan soal memilih jadi Kristen atau tidak jadi Kristen, bukan soal menentukan pilihan jadi anggota majelis atau bukan anggota majelis, jadi anggota komisi atau bukan jadi anggota komisi. Tapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ulang, Bapak Ibu dan Saudara, seberapa besar kita mengasihi Allah di tengah-tengah kita. Ketika kita mengaku sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, seberapa besar rasa cinta kita untuk Dia, seberapa besar kita ingin mengungkapkan cinta kasih kita kepada Kristus itu sendiri. Dan besarnya cinta kita tentu saja Bapak Ibu Saudara tidak diukur dengan aktivitas kerohanian semata. Besarnya cinta kita kepada Allah, besarnya kasih kita kepada Kristus dan sebagai juru selamat kita tidak bisa diukur hanya dengan aktivitas gerejawi yang kita ikuti. Tidak bisa diukur dengan aktivitas kerohanian yang kita jalankan. Tapi dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus mau mengajak kepada kita secara tegas. Ketika kita mengasihi Dia, ketika kita mencintai Dia, ketika kita menempatkan Kristus sebagai juru selamat kita, sudahkah kita betul-betul punya konsekuensi dan komitmen yang sungguh-sungguh mengikuti Dia, menerima Dia, mengikuti panggilannya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun tidak, dalam keadaan nyaman ataupun tidak, dalam situasi yang tentram ataupun mungkin dalam situasi yang menyengsarakan. Adakah komitmen kita tetap teguh di situ? Adakah komitmen kita tetap sungguh-sungguh di situ? Atau jangan-jangan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seperti yang disampaikan di ayat yang ke-37, kita lebih memilih untuk membangun sebuah komitmen yang serius, yang sungguh-sungguh bukan kepada Kristus, tapi kita mencoba fokus kita mencoba membagi jalan
Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasih, Yesus bukan tidak ingin kita membagi sedemikian rupa. Tapi Yesus menginginkan adalah ketika kita mau terlibat dalam karya Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka terlibatlah dengan sungguh-sungguh. Terlibatlah dengan serius. Terlibatlah dengan komitmen yang sungguh-sungguh hanya untuk Dia, bukan untuk siapa. Dan keterlibatan itu dibuktikan bukan hanya dengan aktivitas kerohanian, tapi keterlibatan itu juga dan kesungguhan itu juga harus ditunjukkan dan diperlihatkan dengan tindakan dan perbuatan yang justru menunjukkan sikap kasih kita kepada sesama kita. Karena itu saudara-saudara, kita diingatkan kembali, ada di titik manakah kita saat ini? Ada di titik pijak yang manakah kita? Adakah kita di titik pijak yang sungguh-sungguh mau terlibat melayani Allah dengan serius, yang sungguh-sungguh mau mencintai Allah dengan seluruh keberadaan diri kita? Atau justru kita masih meragukan keberadaan kita berpijak saat ini dengan kita mencoba membagi itu di tengah-tengah kehidupan kita? Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus bukan melarang kita untuk memilih menunjukkan kasih kita kepada keluarga. Yesus bukan melarang kita untuk memilih menunjukkan cinta kita kepada keluarga. Tetapi Yesus menginginkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita menentukan pilihan bahwa hari ini, saat ini, detik ini, kita ingin melibatkan diri dalam karya dan pelayanan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka saat itu hati kita, pikiran kita ada di tengah pelayanan itu sendiri. Saat itu hati kita, pikiran kita, fokus kita ada di tempat kita melayani itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa konsekuensi untuk menjadi murid yang baik, konsekuensi untuk menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan bukan sekedar mengaku, bukan sekedar percaya, tapi harus ditunjukkan dalam sebuah bukti yang konkret dan nyata dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan itulah sebabnya ayat yang ke-42 memberikan penegasan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, buktikan kasih kita kepada Allah dengan jalan mengasihi sesama kita, dengan jalan mengasihi orang-orang yang mungkin juga kehilangan kasih dan pengharapan di tengah-tengah ini. Buktikan rasa cinta kita kepada Allah dengan mencintai orang-orang yang mungkin saja di tengah-tengah kehidupan ini tersisihkan oleh karena keadaan, oleh karena status sosial, oleh karena keyakinan, dan mungkin juga oleh karena yang lain. Buktikan bahwa kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi Kristus. Buktikan bahwa kita mencintai mereka seperti kita mencintai Kristus yang ditunjukkan lewat aktivitas kerohanian, lewat aktivitas keagamaan kita. Sekarang Yesus meminta kita cinta kepada Dia bukan sekedar dibuktikan dengan memuji Dia. Cinta kepada Dia bukan sekedar ditunjukkan dengan membaca firman-Nya, tapi cinta kepada Dia harus dibuktikan dalam sebuah tindakan yang nyata terhadap sesama. Pertanyaan sederhana buat kita, saudara-saudara, sudahkah itu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Sudahkah itu menjadi bagian yang kita nyatakan dan kita perlihatkan dalam kehidupan kita secara nyata dan konkret dimanapun Tuhan menempatkan kita dan menghadirkan kita? Sebab sejatinya Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, kehadiran orang Kristen di tengah-tengah kehidupan dunia yang jauh lebih luas, di tengah masyarakat yang jauh lebih sempit, di tengah-tengah kehidupan keluarga yang jauh lebih kecil, seharusnya kehadirannya dapat dirasakan. Kehadirannya dapat memberi rasa
buat kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Karena seringkali pengakuan kita akan Kristus jauh lebih besar ketimbang untuk menyatakannya kepada sesama kita. Pengakuan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jauh lebih tinggi ketimbang aktivitas kita untuk mengasihi sesama kita, untuk menyayangi mereka, untuk menerima mereka, untuk menyambut mereka dengan sukacita. Kadang jauh lebih kecil daripada kita mengasihi Allah. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kasih kita kepada Allah tidak akan jauh lebih besar artinya ketika itu tidak kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Salib yang saya kenakan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu bukan hanya palang ke atas yang vertikal, tapi salib yang saya kenakan hari ini menunjukkan ada dua palang, vertikal dan horizontal. Kasih saya kepada Kristus saya tunjukkan lewat pelayanan yang saya bisa lakukan, tapi kasih saya kepada sesama saya tunjukkan lewat aktivitas kehidupan keseharian yang juga kehadirannya bisa dirasakan oleh orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka demikian pula dengan kita, saudara-saudara. Mengasihi Allah harus dibuktikan dengan mengasihi sesama. Mencintai Allah harus dibuktikan dengan mencintai sesama. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sepanjang perjalanan hidup kita harus juga dibuktikan dengan menerima orang lain tanpa membedakan mereka siapapun dan dari manapun asalnya. Itulah kasih yang benar yang Allah inginkan. Selamat merendah dan merajut kasih di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Yakini Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Program Bapak Ibu Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama mencitrakan iman percaya kita kepada Tuhan yang Esa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita naikkan doa syafaat, dan kita akan akhiri bersama-sama doa syafaat ini dengan kita mengucapkan doa Bapa. Mari kita doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa cinta kami kepada Kristus bukanlah cinta yang hanya terwujud dan terbukti dalam aktivitas kerohanian semata, tetapi juga terbukti dalam cinta kami kepada sesama. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah sebuah pilihan yang tentu saja penuh dengan konsekuensi dan resiko. Tetapi Engkau juga mengajak kami bahwa pilihan untuk menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami itu ya Tuhan, mengajak dan memanggil kembali untuk dapat menerima setiap orang dari latar belakang apapun, dari keyakinan apapun, sebagai bagian dari keluarga dan saudara kami. Mengasihi Engkau tidak hanya dibuktikan dalam lantunan pujian, tidak hanya dibuktikan dalam tembang-tembang yang kami naikkan, tetapi juga mengasihi Engkau harus dapat kami wujud nyatakan dengan mengasihi setiap orang, dengan menerima dan memaafkan setiap orang, dengan menyambut setiap orang tanpa terkecuali. Sekalipun kami sadar betul ya Bapa,
bukanlah sebuah pilihan yang mudah ketika kami memilih Engkau menjadi pelindung, mengikut Engkau dan memikul salib. Tetapi kami percaya dan kami yakin kesetiaan kami, kesungguhan kami untuk dapat terus berkarya bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan ini tidak akan Engkau biarkan sia-sia. Engkau sendiri yang berjanji barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ajar kami Tuhan untuk menyambut setiap orang sebagai citra dan gambar, supaya kami pun juga menerima upah sebagai citra dan gambar. Ajar kami ya Tuhan untuk menyambut setiap orang dengan sukacita, supaya kami juga kelak dapat menerima buah sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Maka tuntun kami di tengah realitas ini untuk mencintai dan mengasihi sesama kami. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk saudara kami yang terbaring dalam keadaan sakit dan tengah menjalani perawatan. Kami berdoa bagi Bapak Stefani, Tuhan berkati perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Tamrin, agar saudara kami ini dapat kembali pulih, sehat dan bugar seperti semula. Berkati juga saudara-saudara kami yang secara rutin kami dukung, kami doakan oleh karena kondisi kesehatannya yang harus terus menjalani pemulihan dan perawatan. Kami berdoa bagi orang tua kami, Bapak dan Ibu Soniana. Kami berdoa bagi Ibu Selisi Tumorang dan Bapak Yaspa Siva, Ibu Enda Mustamu, Bapak Jepri Edward Likumahua, Ibu Syanel Lukuan, anak kami Febriani Putri Pratama Tori, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, berkati mereka dalam berbagai keadaan dan upaya yang dilakukan. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, biarlah pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai orang tua kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang bersukacita ya Allah, agar di tengah sukacita pertambahan usia yang mereka jalani, kiranya mereka tetap terus Engkau pelihara dan Engkau berkati. Saudara kami yang bersukacita tepat di hari Minggu ini 21 Juni 2020, Tuhan berkati mereka. Biarlah sukacita yang mereka alami dan mereka rasakan di hari ini dalam pertambahan usia yang mereka alami, kiranya itu boleh semakin menumbuhkan rasa cinta mereka kepada Tuhan yang juga diwujudkan kepada sesama. Kita kiranya itu boleh semakin menguatkan iman percaya mereka untuk terus hidup dalam rasa syukur hanya kepada Tuhan. Sertai saudara-saudara kami yang Tuhan tak terkecuali rekan kami yang anggota majelis jemaat yang bersukacita di hari ini Minggu 21 Juni. Bapa dalam surga, berkati mereka dimanapun mereka berada. Kuatkan panggilan mereka untuk tetap terus melayani Tuhan dengan sukacita. Ya Allah yang Maha Baik, kami menyerahkan juga situasi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang terjadi, di tengah kasus yang terus bertambah setiap harinya. Kami hanya memohon Tuhan, campur tangan-Mu, ulurkanlah tangan-Mu di tengah-tengah berbagai upaya yang dilakukan para pemimpin kami Tuhan, supaya pandemi ini dapat kami lalui, pandemi ini dapat berlalu, dan juga pengobatan-pengobatan yang dilakukan terhadap saudara-saudara kami yang terinfeksi atau terpapar dapat kembali segera pulih. Demikian juga harapan dan kerinduan kami untuk dapat bersama-sama menaikkan bakti di rumah-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami di tengah-tengah kebaktian bersama keluarga saat ini terus berdoa kepada Tuhan, agar kelak di waktu yang Tuhan tentukan sendiri, sebagai umat yang percaya kami boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, menaikkan bakti kepada Tuhan, berarak-arakan dalam sukacita. Bapa dalam surga, kami memohon kasih dan penyertaan Tuhan kiranya menyertai kami dimanapun. Kami ingin mengakhiri kebaktian pada saat ini dengan kami
kami menaikkan seluruh permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, dengan penuh rasa syukur marilah kita menyatakan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan yang sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya." Persembahan dihimpun dengan diiringi pujian dari KJ 289. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Kita akan berdoa bagi persembahan yang sudah terhimpun. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih padamu sampai saat ini kami masih kau pelihara oleh kasih kemurahan-Mu, dan kami masih kau lindungi di dalam naungan kepat sayap-Mu, hingga kami bisa ada sebagaimana adanya saat ini. Bapa, semuanya ini hanyalah anugerah-Mu. Dan saat ini dengan rasa sukacita kami beri persembahan ini, walaupun tak seberapa dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu untuk kami. Namun terimalah Bapa dan kuduskanlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pujian penutup melengkapi jemaat 277 bait pertama dan yang ketiga, sekaligus
dan wujudkanlah kasih dan cinta kita yang sungguh kepada Allah dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara yang lain. Terimalah mereka, sambutlah mereka, sama seperti kita menerima dan menyambut Kristus dalam kehidupan kita. Itulah tindakan dan perbuatan Allah yang kehendaki, yang membuktikan bahwa kita mengasihi Allah dengan tetap mengasihi dan mencintai sesama kita. Ini saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di